Kelvin Verdong bisa dipastikan tampil jika Sintayong menginginkan itu. Terus 할 것이고 내일 필리핀 경기도 아마 좋은 경기 하면서 마무리할 것이다. 믿어주시면 됩니다. hari yang ditunggu, hari yang dinanti, akhirnya tiba juga. 11 Juni 2024 jam 19.30, jangan lupa pertandingan antara tim nasional Indonesia melawan Filipina. Ya, kalau kita lihat persiapan yang dilakukan PSSI dan tim nasional Indonesia, saya pikir sudah optimal. Dimulai dari bagaimana PSSI mengupayakan bersama pemerintah dan DPR mengupayakan Kelvin Verdong untuk bisa tampil ya, dan akhirnya memang Kelvin Verdong sudah menjadi WNI, ditambah juga perpindahan federasinya juga sudah selesai, dan Kelvin Verdong bisa dipastikan tampil jika Sintayong menginginkan itu. Terus kemudian upaya PSSI untuk bisa memainkan Martin Paes ya, sudah juga dilakukan upaya-upaya arbitrase olahraga, akan tetapi memang hasilnya masih belum memuaskan, proses masih terjadi dan Martin Paes belum bisa bermain untuk tim nasional Indonesia. Di luar itu saya pikir semua pemain ready to game ya, dan ya memang kemarin kalah melawan Irak, akan tetapi ya pertandingannya, atmosfernya, suasananya jelas berbeda, dan itu disampaikan oleh Sintayong pada konferensi pers kemarin terupdate. Jadi untuk lebih memperkuat referensi kita, mari kita lihat konferensi pers dari Sintayong. 우리 조에서 사실 이라크랑 베트남 우리가 3차 진출 티켓에서 싸움을 하고 있는데, 이라크는 이미 올라갔고 우리는 다음으로 올라갈 수 있는 확률이 베트남보다 높고, 우리 홈에서 또 필리핀을 경기하는 거고, 우리 선수들이 이라크 경기에서도 경기 내용이나 모든 면에서는 절대 지지 않았다고 생각하고 있고, 선수들 또한 아쉬움이 있지만 필리핀 경기를 잘해서 꼭 3차 진출하자는 동기부여가 되고 있기 때문에 크게 그런 부분은 걱정 안 해도 될 것 같다. 선수 또한 훈련장에서 하는 몸의 형태나 선수들이 훈련하는 상황을 보면 다들 최선을 다하는 모습 보여주고 있고, 분명히 우리는 3차 진출할 것이고, 내일 필리핀 경기도 아마 좋은 경기 하면서 마무리할 것이다. 믿어주시면 됩니다. 베트남 경기를 보면서 분석을 했고, Ya, itulah apa yang disampaikan Sintayong. Jadi saya coba elaborasi sedikit. Sintayong mengatakan bahwa ya Irak sudah otomatis lolos dengan segala macam histori bagusnya, terus kemudian masih menyisakan satu tiket dan itu diperebutkan antara Indonesia melawan Vietnam, akan tetapi Indonesia jauh lebih besar peluangnya karena bermain di kandang dan menghadapi Filipina. Saya pikir itu sesuatu yang realistis dan itu juga pasti terpikirkan oleh Vietnam. Vietnam bertanding di Irak melawan Irak ya, tim yang terkuat di grup ini. Jadi secara kalkulasi matematis saya pikir perjuangan Irak akan jauh lebih berat dibandingkan Indonesia. Akan tetapi Sintayong juga mengatakan sudah menonton beberapa video pertandingan Filipina juga, terutama terupdate dengan banyaknya atau munculnya pemain naturalisasi yang notabene akan menjadi kekuatan baru bagi tim nasional Filipina. Dan di akhir kalimat Sintayong meminta kepada fans tim nasional Indonesia untuk bisa percaya pada kualitas tim nasional Indonesia, percaya pada Sintayong, percaya pertandingan malam nanti akan bisa membuahkan hasil, dan target utama jelas masuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Melihat pernyataan Sintayong,
ya saya tenang. Jujur saya tenang, happy ya, karena ya raut muka seseorang ketika menghadapi masalah atau ada tembok besar di depan sama temboknya agak kecil gitu kan kelihatan ya. Meskipun Sintayong juga mengatakan ya Filipina tidak boleh diremehkan begitu saja, akan tetapi secara apa yang dipikirkan Sintayong, peluang itu sangat besar. Dan yang menjadi menarik adalah poin di mana fans tim nasional Indonesia harus percaya pada tim nasional Indonesia dan percaya pada Sintayong akan bisa melakukan yang terbaik. Jadi ya mau apa lagi? Yang pasti tim nasional Indonesia nanti malam akan bertanding. Tugas penonton itu mendukung bukan merundung, kata salah satu supporter yang ada di GBK dengan spanduk besarnya ya. Jadi tugas kita mendukung, melihat, menyaksikan. Semoga saja apa yang tersaji malam ini juga happy ending tim nasional Indonesia. Tapi gini, secara kekuatan memang tim nasional Indonesia full tim, bisa full tim ya. Jadi ya minus Jordi Amat, akan tetapi di lini belakang kan yang sudah saya bahas di video sebelumnya, adanya Jay Itzas pasti akan memberikan ketenangan tersendiri. Di luar itu saya pikir tim nasional Indonesia akan bisa menampilkan permainan atau menampilkan pemain komposisi terbaiknya sesuai dengan apa yang diinginkan Sintayong, apalagi dengan penambahan Kelvin Verdong ya. Saya pikir ini juga akan bisa menambah alternatif bagi Sintayong terutama di saat-saat krusial. Dan nggak tahu ya, apa yang saya pikirkan ini semoga saja ya sekuat-kuatnya Filipina, saya pikir lebih kuat tim nasional Indonesia. Ya, materi pemain jauh lebih bagus tim nasional Indonesia juga bermain di kandang. Jadi secara kalkulasi ya semoga saja tim nasional Indonesia akan bisa meminimalisir hal-hal kesalahan-kesalahan kecil, kesalahan-kesalahan besar ya. Bermain lebih tenang, lebih rapi. Saya pikir itu kuncinya. Kalau secara teknikal kemampuan para pemain jelas kita lebih unggul. Dari sisi pelatih juga Sintayong kita kenal punya banyak ragam formasi dan strategi. Dari sisi mental, ya ini mental ini semoga saja akan menjadi hal yang positif karena kehadiran penonton ya, baik yang di stadion maupun yang di rumah, itu akan bisa memberikan dampak positif. Tentu saja juga bisa memberikan dampak negatif, akan tetapi ya saya yakin lah para pemain tim nasional Indonesia akan menggunakan atau menempatkan fans tim nasional Indonesia sebagai motivasi, sebagai inspirasi, dan mampu melakukan yang terbaik saat pertandingan nanti. Jadi upaya tim nasional Indonesia untuk menyenangkan fans tim nasional Indonesia itu tergambar melalui pernyataan Sintayong. Jadi sekali lagi Sintayong mengatakan percaya pada kualitas permainan tim nasional Indonesia, percaya sama saya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk pertandingan malam ini, dan tim nasional Indonesia akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa lolos ke putaran ketiga. Semoga nanti kita akan update lagi apa yang terjadi dengan pertandingan Indonesia melawan Filipina bersama saya Setia Uban. Thanks for watching.